Shalom keluarga Bethaniel Bethel Church. Selamat pagi. Pagi hari ini saat teduh kita bertema tentang penyembahan. Mari sebelum kita memulai saat teduh kita pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hari yang Tuhan beri di hidup kami. Setiap pagi pada saat kami boleh membuka mata kami boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan, segala hal yang boleh ada di sekitar kami, apa yang boleh kami lihat, apa yang sudah kami rasakan sampai hari ini, itu semua karena Tuhan di hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk mengucap syukur setiap hari, ajari kami untuk mencari sumber kami yang benar, yaitu Engkau sendiri Tuhan, dalam setiap kami memulai awal hidup kami setiap hari. Terima kasih, pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan saat teduh. Allah Roh Kudus Engkau sendiri yang memimpin setiap hidup kami, sehingga pagi hari ini pada saat kami boleh mengawali setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, atau aktivitas kami yang lain, kami boleh mengawalinya dengan Tuhan. Biarkan firman Tuhan pagi hari ini dapat kami tangkap dengan roh kami dan dapat hidup dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini dengan tema penyembahan, ada satu hal yang ingin saya sharekan pagi hari ini untuk menjadi bahan saat teduh kita, untuk melandasi aktivitas kita sehari ini. Ada satu ayat yang ingin saya bacakan dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali mendengar kata menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Seringkali worship leader mengatakan itu pada waktu kita present worship sebelum kita memulai awal ibadah. Dan hal itu sangat benar. Mengapa kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Yang pertama yang di ayat Yohanes ini tuliskan, karena Allah itu roh, gitu kan. Allah itu bentuknya roh. Jadi kita harus menyembah Tuhan itu dengan roh kita. Bukan hanya menyembah Tuhan dengan sekedar gerakan kita, atau menyembah Tuhan dengan sekedar ucapan kita, atau menyembah Tuhan dengan cara kita memiliki cara masing-masing, bersujud, menari, berdiri, ngangkat tangan kita, dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang lebih dalam yang kita harus mengerti, bahwa pada waktu kita menyembah Tuhan itu ada konektivitas yang kita sedang jalin bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak hanya sedang mengangkat tangan kita saja, kita tidak hanya sekedar bernyanyi, menari, ataupun sujud, atau apapun itu yang pada waktu itu digerakkan, gitu kan, digerakkan kita untuk mengekspresikan setiap penyembahan kita. Tetapi yang paling dasar, yang paling penting, yang menjadi esensi pada waktu kita melakukan penyembahan kepada Tuhan, yaitu pada waktu roh kita itu terkoneksi bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang terhubung, dan itu dijalin, dan itu perlu dilatih juga. Bagaimana cara melatihnya? Ya, kita berdoa setiap hari di rumah. Setiap hari, setiap waktu kita berdoa sama Tuhan. Kita melatih roh kita sampai roh kita itu benar-benar merasakan apa yang Tuhan katakan. Seperti rasanya itu merasakan, oh Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Oh, seperti Tuhan itu merasakan Tuhan itu sedang berbicara sama kita. Seperti merasakan ada yang menyentuh hidup kita. Tiba-tiba kita merasakan manifestasi, kita menangis atau apapun itu. Bagi saudara yang diberi Tuhan karunia bahasa roh, itu adalah salah satu karunia yang Tuhan beri atas hidup kita, untuk kita berkomunikasi juga dengan Tuhan. Bagi saudara semuanya yang belum memiliki karunia bahasa roh, minta sama Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, gitu kan, pada waktu saya bersama dengan beberapa teman yang ada, kami bertumbuh bersama, kami bertobat selisihnya tidak lama, cuma hitungan beberapa bulan, beberapa
dari kami dengan bersama teman-teman kami semuanya, ada satu orang yang teman saya gitu kan, teman saya itu yang sudah mulai berbahasa roh. Terus saya tanya, kamu kok iso bahasa roh, gimana caranya gitu kan? Ternyata itu tidak kita lakukan dengan secara teknis, kita buat-buat, tidak. Ternyata itu adalah sebuah karunia. Dan pada waktu itu jawabannya simpel, mintalah sama Tuhan, nanti kau dikasih. Setiap kali saya berdoa, saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan saya minta karunia, bahasa lidah atau bahasa roh. Dan tiba-tiba tanpa saya sadari, pada waktu saya menyembah Tuhan dan ada hubungan yang terkoneksi, tiba-tiba ada karunia yang Tuhan berikan, yaitu adalah karunia bahasa roh. Dan banyak, tidak hanya cuma karunia itu, ada banyak karunia yang Tuhan nanti akan beri pada saat kita menyembah Tuhan. Karena ada konektivitas, karena ada hubungan yang terjalin antara Bapa dan Anak, antara Tuhan dan kita, itu yang membuat Tuhan itu dapat menyalurkan kasih-Nya dan kita dapat merasakan kasih-Nya. Dan pada waktu itu kita merasakan benar-benar bahwa ada banyak karunia yang Tuhan sedang transfer ke hidup kita. Dan terbukti dengan banyak hal yang nanti kita akan alami di hidup kita sehari-hari. Terbukti mungkin dengan cara kerja kita, cara kita mengambil keputusan, bagaimana kita sekolah, bagaimana kita mengerjakan setiap tugas kita, bagaimana kita kuliah, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan orang lain. Dan itu akan termanifestasi banyak hal. Dan karunia itu banyak sekali, memberkati orang dengan banyak hal. Ada satu ayat lagi yang ingin saya bacakan di Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Salah satu penyembahan yang lain setelah kita menyembah dalam roh gitu kan, menyembah dalam roh, kita menyembah dalam ruang doa kita menyembah pada saat present worship, atau kita berdoa menyembah Tuhan, yaitu di situ dikatakan tadi di awal saya buka dengan roh dan kebenaran, yaitu dengan kebenaran gitu kan. Kalau di ayat lain ada yang dituliskan sebab roh itu benar, ya, tapi saya tidak akan, yang paling benar adalah roh, ya itu pasti gitu kan. Tapi saya saya mendapatkan hal yang lain dari ini gitu kan, yaitu kita menyembah Tuhan dengan kebenaran, yaitu dengan kebenaran hidup kita. Bagaimana kita membawa hidup kita benar di hadapan Tuhan, itu adalah salah satu penyembahan kita terhadap Tuhan. Bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menimbang, bagaimana cara kita mengerjakan tugas, mencontek atau tidak, bagaimana cara kita menghitung dalam pekerjaan kita, mungkin kita lakukan kecurangan atau tidak, kita lakukan manipulasi atau tidak, bagaimana cara kita berbicara sama orang, dengan kata-kata kita mau memberkati atau mengutuki orang tersebut, bagaimana kita menahan emosi kita. Itu semua adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi setiap apa yang kita lakukan setiap hari, setelah kita keluar dari ruang doa kita, hidup kita tuh masih menyembah. Mari kita biasakan worship is our lifestyle. Jadi penyembahan itu jadi lifestyle kita, jadi gaya hidup kita. Jadi gaya hidup penyembahan itu tidak hanya pada waktu kita berada di ruang doa atau di gereja atau di persekutuan atau kebaktian apapun, tetapi penyembahan itu menjadi lifestyle hidup kita, gaya hidup kita. Dengan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, dengan mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, dengan apa yang kita lihat, video apa yang kita lihat, gambar-gambar apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, musik-musik apa yang kita dengar, lagu-lagu apa yang kita dengar, dengan apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, dengan apa yang kita tuju dengan kaki kita, itu juga termasuk penyembahan kepada Tuhan. Jadi mari saudara yang kasih Tuhan, kita mau bersama-sama belajar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dengan apa yang sudah kita bangun setiap hari di mesbah doa kita, di mesbah keluargamu, di mesbah pribadimu, dimanapun kita berada, dan dengan cara hidup kita. Itu juga salah satu menjadi penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan memberkati setiap aktivitas kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati.